doang tapping di tempat ini, tapi hari ini 3 tambah dikit lah ya. Jadi lumayan, ada begitu banyak orang, ya jiwa yang ada di luar sana. Yang sini sedikit, tapi yang sedikit adalah orang-orang yang diperlengkapi untuk menjangkau yang banyak di luar sana. Amin. Oke, teman, hari ini kita bisa bicara, bisa share on-site, ketemuan, dan hopefully apa yang kita pelajari hari ini akan memperlengkapi kita, terutama teman-teman di home, untuk lebih lagi menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat hidup kita hari-hari ini. Dan seperti yang mungkin teman-teman udah dapat infonya bahwa bulan ini di home kita mau membahas soal use the armor of God, ya, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan hari ini karena saya tahu ini adalah openingnya, gitu ya, minggu pertama untuk membahas tema tersebut yang bakalan dibahas juga di minggu-minggu depannya, saya akan memberikan sebuah opening karena saya berdoa kiranya Tuhan memakai hambanya Pastor Firdi untuk membahas yang lainnya, ya, perlengkapan yang sampai lengkap lah, gitu ya. Tapi hari ini saya mau bicara soal satu topik, tema yang sudah cukup lama Tuhan taruh di hati saya, gitu, yang relate dengan tema ini atau message ini, yaitu saya mau bicara tentang prepare yourself for the battle. Persiapkan diri kita untuk sebuah pertempuran. Oke, yuk kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Firman Tuhan bilang begini nih. Ia atau Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Teman-teman sadar gak sih, waktu kita menerima keselamatan di dalam Yesus, keselamatan juga mencakup aspek ini. Kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus. Jadi kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Apa itu kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan adalah kuasa si jahat, kuasa setan, iblis dan segalanya yang memperoleh kuasanya ketika kita orang percaya atau orang manusia ini hidup dalam kegelapan. Karena begitu. Jadi kalau ada kegelapan, dia akan dapat kuasa. Nah, kegelapan itu bicara apa sih? Kegelapan itu bicara beberapa hal paling enggak. Jadi iblis hanya bisa punya kuasa dalam hidup kita kalau hidup kita tuh ada kegelapan. That's why namanya kuasa kegelapan. Apa saja yang mencakup hal tersebut? Apa yang masuk kegelapan dalam kehidupan kita? Yang pertama yang namanya ketidaktahuan. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak tahu siapa kita dalam Kristus, kita nggak tahu kita berharga di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tahu kalau kita diampuni, maka iblis dapat kuasa sih kita untuk menuduh kita, untuk membuat kita merasa nggak layak, untuk membuat kita nggak bisa bangkit dari kejatuhan kita dan sebagainya. Ketidaktahuan itu arti kegelapan yang pertama. Yang kedua adalah ketidakpedulian. Jadi kegelapan juga punya arti ignorance, nggak peduli, cuek, gitu ya. Di mana ada sikap cuek, di situ ada kegelapan. Betul nggak? Coba bayangkan, sesuatu tuh kita jadi nggak tahu rata-rata karena bukan karena informasinya nggak ada. Seringkali kita nggak tahu karena kita cuek, karena kita nggak peduli. Di mana ada ketidakpedulian, kecuekan, ignorance, maka di situ akan muncul kegelapan. Iblis bisa mengambil alih. Kalau di dalam komunitas orang tuh sama-sama nggak peduli sama teman di dalam komunitasnya, maka ketidakpedulian menjadi kegelapan buat iblis punya kuasa untuk mencuri, untuk mengambil banyak hal, membisikkan rencana jahatnya kepada orang-orang tertentu. Jadi yang kedua selain ketidaktahuan, yang kedua adalah ketidakpedulian. Tapi yang ketiga, gitu ya, arti dari kegelapan yang nggak boleh ada di hidup kita yang membuat iblis jadi punya kuasa adalah keterpisahan atau putusnya hubungan. Jadi gini, ruangan ini akan dibilang gelap kalau dia nggak ada listrik mengalir dalamnya. Jadi yang dibilang mati lampu itu bukan cuma mati lampunya doang, ya sih? Tapi listriknya mati, ya sih? Bukan cuma lampu kan, AC-nya mati, speakernya mati. Karena mati lampu itu adalah listriknya apa? Terputus koneksi dengan sumbernya. That's why ada kegelapan. Nah, ketika kita putus dengan sumber, kita nggak punya kehidupan doa, kita keintiman dengan Tuhan makin menjauh. Lama-lama kita jadi berada dalam kegelapan. Karena terang itu datang daripada Tuhan. Karena kita berkata Yesuslah terang dunia, gitu kan? Yesuslah terang dalam dunia ini, dan kita harus memiliki Dia supaya ada terang di hidup kita. Ketika kita makin menjauh dari Tuhan, terang jadi nggak ada di hidup kita. That's why iblis jadi bisa punya kuasa kalau ada kegelapan, ada gaya hidup kegelapan dalam hidup kita. Nah, ketidaktahuan, ketidakpedulian, dan keterpisahan hubungan itu adalah hal yang memberi ruang buat si jahat untuk mencuri banyak hal.
Tetapi Alkitab bilang apa? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi kuasa yang mencengkeram kita, kuasa yang memperbudak kita, kuasa yang membuat kita ngerasa nggak layak, ngerasa nggak berharga, ngerasa takut, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam ketidakpastian ke masa depan dan sebagainya. Tuhan tuh lepasin kita dari kuasa itu. Dan apa? Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah teman-teman, jadi ternyata waktu kita diselamatkan, salah satu aspek dari keselamatan dalam Yesus adalah pemindahan posisi kita. Kita dipindahkan dari kegelapan pada terang. Nah, waktu kita berada dalam kerajaan anaknya, kerajaan anaknya yang kekasih yaitu Yesus Kristus, otomatis suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, siap nggak siap, kita otomatis masuk ke dalam sebuah pertempuran. Karena sebelum kita ada di dunia ini, kita belum lahir nih, sudah ada pertempuran dua kerajaan, benar sih? Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang ini sudah terjadi pertempuran gitu. Dan waktu kita berpihak pada salah satu, otomatis kita menjadi musuh yang lain. Waktu kita menjadi bagian dari keluarga kera, keluarga kerajaan Allah itu gitu kan. Jadi otomatis kita menjadi musuh dari kerajaan kegelapan. Jadi jangan kaget ketika kita makin sungguh-sungguh dalam Yesus. Waktu kita sungguh-sungguh di dalam kebenaran, ingin hidup benar, ingin hidup kudus, ingin melekat sama Tuhan, justru yang datang bukan kemudahan, tapi kesulitan. Jangan kaget. Kenapa? Karena ada kerajaan lain yang akan gak terima gitu ya. Jadi kalau ada orang yang hidup dalam kegelapan, ada kerajaan terang yang gak terima kan. Makanya ada penginjilan, makanya ada doa peperangan, doa syafaat segala macam kan. Kenapa? Untuk merebut kembali jiwa-jiwa gitu ya. Nah begitu kerajaan orangnya yang gelap itu pindah ke terang, yang gelap ini gak terima gitu ya. Itu kayak permainan zaman kecil kita ya. Saya orang kaya, saya gitu ya. Main ambil-ambilin anak gitu ya. Saya minta anak, pokoknya pengen main takut-takutan aja begitu. Nah intinya adalah bahwa waktu kita jadi orang Kristen yang benar gitu ya, jadi orang Kristen yang sejati, yang memberi hidup kita buat Tuhan, punya kehidupan doa, memiliki kehidupan yang kudus, melayani Tuhan, memenangkan jiwa. Jangan kaget kalau iblis akan berusaha untuk stop kita. Gitu aja. Kalau sampai iblis gak buat apa-apa nih, gak gangguin kita, gak berusaha menghambat kita, gak berusaha membuat kecewa kita, jangan-jangan gitu ya, kita emang gak signifikan. Jangan-jangan kita emang keberadaan kita tuh gak sebegitu berpengaruhnya, sehingga mungkin kalau gue bayangin nih, iblis tuh kayak begini, udahlah gak usah diserang, ntar juga masuk sendiri. Pernah ketemu musuh yang oleng gitu ya, petinju mabuk gitu ya, gak usah digebok, nah itu juga orang sendiri mabuk gitu kan. Tapi kalau dia emang orang yang kuat gitu, iblis bakal meeting berkali-kali untuk bilang gimana ya cara jatuhin dia. Pakai perempuan nggak bisa, pakai uang nggak bisa. Gimana cara jatuhin dia? Karena iblis ingin membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, supaya juga banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan karena kita yang mundur dari Tuhan. Nah itu cuma salah satunya. Tapi intinya adalah kita berada di tengah-tengah pertempuran teman-teman semua. Sadar atau nggak sadar ya. Jadi jangan kaget kalau kita makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, tiba-tiba orang tua menghambat. Jangan kaget kalau kita makin sungguh dalam Tuhan, tiba-tiba mantan kita muncul kembali. Iya, ya sih. Kata lagu kan mantan terindah. Seandainya dia bukan mantan terindah, kita nggak bakal jadi godaan ya sih. Mantan yang brengsek bertandingnya dalam lesbui, ya. Tapi karena dia mantan terindah, begitu dia muncul, wah, kok dia muncul lagi, gitu kan kayak, wah, gitu kan, berat banget. Sesuatu nggak akan jadi tantangan kalau dia nggak menggoda, ya sih. Kalau saya ditawarin, teman-teman pernah nggak ngiler tuh ngeliat sayur bayam? Sayur bayam gitu, wah gue ngiler. Jarang ya. Generasi yang nggak suka makan sayur jarang ya. Tapi begitu makan lihat babi panggang, ya kan, my god, ngasih dia langsung lemes di lutut. Aduh, kenapa? Karena kita nggak bakal tertarik sama sesuatu yang nggak menggoda. Iblis tuh bakal cari itu. Godaan, dia tahu banget nih. Setiap kita tuh tergoda sama apa? Tahu banget gitu ya. Dari yang paling belakang sampai paling depan nih, iblis tahu banget kita bakal tergoda itu sama apa. Dia nggak akan, misalnya cowok nih gitu ya, dia mau jatuhin pakai cewek. Iblis nggak bakal kasih cewek yang nggak seleranya, kayak gitu kan. Nggak bakal kena kan, umpan itu nggak bakal dapet gitu. Kalau misalkan orang nggak tergiur sama uang gitu ya, dia ternyata adalah orang yang anti kemapanan. Biarin gue miskin susah nggak apa-apa, yang penting gue hidupnya perjuangan, membela yang lemah, kan ada yang begitu kan. Ya dia mau diiming pakai duit, mungkin itu bukan area yang membuat dia tergiur. Tapi mungkin ada area lain yang membuat dia tergiur dan akhirnya dia bisa jatuh di sini. Tapi intinya adalah, yuk teman-teman sadari bahwa kita ada di tengah-tengah pertempuran. Jangan ngerasa bahwa gue ada Kristen, gue udah punya komunitas, gue udah tertanam di sini, gue udah hari ini sudah on fire mengasihi Tuhan. Saya bahkan punya teman sahabat yang pelayanan bareng dari
saya kuliah gitu ya, yang sama-sama on fire, sama-sama dengar suara Tuhan, sama-sama dipakai Tuhan, sama-sama di sebuah KKR doain anak-anak muda gitu ya. Yang ternyata beberapa tahun yang lalu teman saya memutuskan untuk meninggalkan pengembalaannya, ceraikan istrinya, ninggalin 2 anaknya untuk menikah sama orang lain. Saya aja nggak percaya dengan berita itu, kayak ya ampun kok bisa gitu ya. Saya cari tahu, coba cari dia menghindar, cari tahu teman-teman yang terdekatnya, diceritakan ceritanya, dan ternyata wow, ada pertempuran-pertempuran yang terjadi bahwa teman saya nggak tiba-tiba jatuh loh, nggak tiba-tiba cerai loh, nggak tiba-tiba mundur loh. Ternyata prinsipnya begini, tidak ada kejatuhan yang mendadak, nggak ada. Tidak ada kejatuhan yang mendadak, selalu ada sebuah benih untuk terjadi sebuah jatuhan. Jadi benih itu yang kadang-kadang kita simpan, kita ngalamin pertempuran, kita nggak cerita. Kita bergumul sendiri gitu ya, kita struggle sendiri, sampai satu kali jadi bom waktu, bam, hancur semuanya. Kita kan kayak kaget. Saya ketemu dia, saya bilang, lu kenapa nggak ngomong? Lu kenapa nggak cerita waktu itu lu struggle seperti ini? Kalau gitu kan kita bisa tolong lebih awal. Udah bro, nggak ada orang yang ngerti gue ya. Iblis bohongin kan? Tipu musuhnya iblis, udah nggak ada orang yang peduli sama lu, nggak ada orang yang pengasih lu bakal cuma dihakimi, udah nggak usah cerita sama siapa. Keep it for yourself. Ternyata enggak, sebenarnya Tuhan sudah menempatkan sekitar kita orang-orang sayang sama kita. Tapi apa? Senjatanya itu satu, tipu muslihat. Dan kita berada di sebuah pertempuran teman-teman. Apapun itu. Anak-anak muda yang hari ini on fire bisa dibuat kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak anak-anak muda yang hari-hari ini lagi apatis sama gereja dan sama hamba Tuhan. Banyak banget, itu virus lagi nyebar udah kayak luar biasa di seluruh dunia, bukan yang Indonesia doang. Seluruh dunia, apa itu pastor, apa itu gereja, semua gereja memperkaya diri, semua pastor tuh pasti kalau ngomongin terpukul pasti ada maunya, dan sebuah itu sedang ditabur oleh iblis. Walaupun betul, mungkin ada oknum-oknum tertentu yang seperti itu, ada yang nggak baik, tapi hanya karena ada hamba Tuhan yang nggak baik bukan berarti nggak ada hamba Tuhan yang baik. Hanya karena ada nabi yang palsu bukan berarti nggak ada nabi yang sejati gitu. Hanya karena ada gembala yang lali bukan berarti nggak ada gembala yang benar. Tapi iblis buat semua seakan-akan anak muda nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar, dan bisa dipercaya dan sebagainya. Tapi ini teman-teman, iblis ingin membuat kita nggak berdaya dalam pertempuran, tapi Tuhan sedang punya pesan buat kita untuk prepare yourself for the battle. Dan di minggu depannya teman-teman akan belajar tentang bagaimana mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tapi saya mau lanjut teman-teman untuk kita bisa belajar hal ini. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Coba kita lihat ayat ini. Saya ingin jelasin ayat ini karena ini adalah ayat yang satu kali, jadi saya sudah menemukan ayat ini tuh di tengah-tengah khotbah di sebuah gereja. Lagi khotbah di ibadah raya gitu ya, lagi khotbah udah nyiapin materi, tiba-tiba lagi nyembah saya disuruh buka ayat ini dan tiba-tiba kayak dibukakan gitu pikiran saya untuk melihat ayat ini, dan hari itu saya ubah khotbahnya gitu ya. Saya ubah khotbahnya dengan salah satunya adalah teks ini. Akhirnya setelah saya pulang saya gali lebih lagi, saya coba lebih lagi, dan ini coba lihat ya, Yoel pasal 3. Nah kita bilang ini, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Teman-teman kalau bicara kata maklum anak itu bukan kata gini ya, ya maklumlah dia apa gitu. Bukan gitu ya, maklumnya itu bukan itu gitu ya. Tapi kata ini, proclaim. Proklamasikan hal ini di antara bangsa-bangsa. Kalau ngomongin bangsa-bangsa juga jangan mikirnya kayak Ukraina gitu ya, Turki, bangsa yang jauh-jauh. Enggak, bangsa-bangsa itu dari yang paling jauh bisa, tapi juga yang paling sederhana nih buat kita adalah generasi. Jadi ada sesuatu yang Tuhan minta kita untuk deklarasikan ini, sampaikan ini, lepaskan pesan ini pada generasiku. Generasi bicara tentang generasi sekarang, generasi digital, generasi alpha yang sedang ada di tengah-tengah kita nih ya. Ini pesannya, bersiaplah untuk peperangan. Nah ini kan, prepare yourself for the battle gitu ya, buat umat Tuhan pada waktu itu. Yoel berbuat bersiaplah untuk peperangan, karena ada orang yang nggak siap. Karena ada orang-orang yang disantai, cuman ini buat Kristen, buat ibadah, buat pelayanan, ya udah. Tapi lu nggak sadar bahwa lu ada pertempuran yang lu sedang hadapi, bahkan Tuhan sedang mengutus lu ke tengah-tengah sebuah pertempuran. Pertempuran di sini teman-teman jangan cuma ngebayangin setan ya gitu ya, keliling komplek dan nyipat minyak urapan, nggak begitu loh. Pertempuran itu jangan bayangin itu doang. Tapi lebih daripada itu bahwa nanti kita lihat pertempuran seperti apa. Tapi intinya prepare yourself for the battle, gitu ya. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata wajahmu menjadi pedang dan pisau-pisau pangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan.
Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dan segala penjuri, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawan. Oke, mari kita jelaskan ayat ini satu persatu. Pertama dimulai dengan kata maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Dikatakan maklumkanlah. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah kara. Pakai Q ya. Kalau K itu santan, teman-teman. Q, kara. Artinya apa? To proclaim, to call out. Tahu nggak call out itu kayak ini, memanggil keluar gitu ya, memanggil keluar. Teman-teman tahu nggak kata eklesia? Gereja dalam bahasa Yunani itu eklesia. Apa itu eklesia? Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terang. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk berdiri menentukan nasib bangsanya. Karena begitu kan secara politik kata eklesia. Jadi ternyata kata kara ini punya kemiripan. To call out artinya begini. Mungkin ada anak muda yang lagi santai, udah Kristen, udah hebat, udah pelayan, tapi ya fokusnya lagi di drakor gitu ya. Pernikahannya Hyun Bin mungkin kemarin gitu ya. Lagi fokusnya tuh lagi kemana-mana begitu ya. Lagi fokus dengan masalahnya dan sebagainya. Lagi fokus dengan orang tuanya mau bercerai mungkin. Lagi fokus sama mau kuliah dan sebagainya. Tapi tiba-tiba tuh lagi, maklumkanlah ini. Keluarlah. Ini dia. To call out. Jadi ibaratnya gini, bawa generasiku tuh untuk keluar dari fokus mereka. Untuk fokus sama apa yang Tuhan mau sampaikan. Apa itu gitu ya? Apa itu? Nah, bersiaplah untuk peperangan. Bersiaplah untuk peperangan. Jadi generasi-generasi kita semuanya di sini dipanggil sama Tuhan untuk bersiaplah untuk peperangan. Kata bersiaplah, prepare, itu bahasa Ibrani-nya kadash. Kadash, pakai Q juga. Kadash itu artinya gini, holiness, holy. Apa hubungannya prepare sama holiness? Ternyata ini, ketika kita masuk dalam sebuah pertempuran rohani gitu ya, yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, ternyata gini, persiapan terbaik adalah hidup kudus. Persiapan terbaik untuk menghadapi pertempuran adalah dengan memiliki kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Jaga hati kita dari kepahitan, iri hati, kekecewaan, semua termasuk hal-hal yang menggoda kita, dosa-dosa seksual. Jaga karena pertempuran ini pertempuran yang kalau kita hidup dalam kenajisan, ini bisa akan mudah trigger hal-hal tersebut dari dalam hati kita, pikiran kita. Karena itu bersiaplah untuk peperangan. Persiapan yang terbaik adalah hidup yang kudus. Saya percaya kalau ngomongin kekudusan itu bukan ngomongin aturan doang. Nggak boleh ini, boleh ini. Nggak boleh ngerokok, bolehnya ini. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Bukan cuma itu. Tetapi saya percaya bahwa kekudusan bicara soal ini. Jatuh cinta sama Yesus lebih lagi. Buat saya, masalah pulang malam, kenapa saya nggak, misalnya di sebuah acara sampai malam, terus ada temen yang ngajakin, bro makan dulu yuk, nggak usah nih, pulang aja. Kenapa lu pulang aja? Di rumah ada yang nungguin gue, ada istri, ada Fanny Valencia yang cantik jelita yang nungguku. Iya, lu takut sama istri lu? Ya enggak, di rumah kami gak ada aturan gitu ya. Bukan, holiness itu bukan aturan nggak boleh pulang jam sebelum jam segini, nggak ada, kita orang dewasa. Tapi tentang jatuh cinta sama seseorang lebih lagi kan begitu kan. Kenapa saya nggak buat ini? Kenapa saya nggak buat itu dalam hidup saya sebagai seorang suami? Simple, bukan karena aturannya, tapi karena saya mencintai pribadi yang ada mendampingi saya. Jadi harusnya holiness tentang itu. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita akan ngerti sendiri dia sukanya apa. Iya sih. Kita lebih pusingnya sama aturannya. Boleh ngerokok nggak ya? Boleh nge-vape nggak ya? Kita cuma ribut sama boleh ininya nggak ya? Saya simpel aja gitu. Saya belajar satu hal. Sebagai seorang suami, saya tidak akan lakukan apapun dalam hidup saya yang bisa membuat istri saya bingung dan dipertanyakan sama orang. Saya akan buat istri saya terluka, ya. Saya akan membuat dia menderita dan menangis, ya. Tapi saya juga akan membuat istri saya dipertanyakan sama orang. Fan, suami lu kok gini sih gitu. Nah, saya juga nggak mau, saya nggak mau buat dia jadi ribet dan pusing untuk sesuatu yang nggak esensi. Kecuali orang bilang, kok suamimu ngejangkau jiwa masih gitunya, nah, itu mah beda ya nggak sih. Tapi kalau bertingkah yang cerempet, saya bilang saya nggak akan lakukan itu. Kenapa? Saya nggak mau bikin istri saya pusing dengan hal-hal yang nggak perlu gitu dia jelaskan ke orang lain dan itu nggak esensi. Tapi intinya kekudusan adalah soal itu cinta sama pribadi Yesus lebih lagi. Kekudusan bahkan seorang hamba Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan. Lucu kan? Ada satu pendeta yang meninggalkan Tuhan namanya Joshua Harris. Tapi bukunya bagus banget. Dia pernah bilang begini, kekudusan itu tuayan. Artinya begini, kamu gak akan bisa hidup dalam kekudusan kalau kamu gak pernah nabur yang kudus ke dalam.
Kalau yang dipikirin, yang dikonsum, yang ditonton semua yang najis, gitu ya, nggak heran yang keluar juga yang najis. Tetapi kekudusan itu tuayan, artinya kalau orang akan mau hidup kudus, tabur yang kudus. Firman Tuhan itu jangan cuma dibaca, direnungin, direnungkan. Nah kita enggak, yang kita renungkan drakor. Nonton drakor dipikirin tuh. Bahkan saya punya teman yang begitu suka tuh. Ini udah menikah seorang wanita, dia nonton drakor begitu adegan ciuman, diulang-ulang terus gitu ya. Hah, lucu, so sweet gitu ya. Yang merenungkan yang akhirnya yang begini masuk, ya nggak sih? Tapi kalau firman Tuhan yang kita renungkan, beda lagi ya kan? Nah, drakor diulang, puter, yang apal tuh scene-nya. Kata-kata Koreanya, bahasa Korea kayak apal gitu ya, ngomongnya gimana gitu. Kan direnungkan. Kekudusan itu tuayan. Kita nggak bakal bisa menuai sesuatu yang gaya hidup kudus kalau nggak pernah nabur sesuatu. Berikutnya dikatakan bersiaplah untuk peperangan. Peperangan ini dalam bahasa Ibrani-nya milchama, war, fight atau battle. Ya. Ini mau perang bentuk apapun ya milchama ini. Terus saya bingung kan mulai cari-cari gitu milchama ini, wah artinya perang, berantem, bertempur gitu ya kalau bahasa Indonesia-nya. Ternyata kata milchama ini berasal dari bahasa Yunani yang sebelumnya di akar katanya kata ini laham. Jadi dari kata laham muncul kata milchama. Milchama itu ini perang, war, fight, battle. Tapi sebelumnya ada kata laham yang menjadi akar kata dari milchama ini. Laham itu tau gak artinya apa? Aneh banget. To eat, makan. Kan kita bingung kan, apa hubungannya makan sama perang? Lu makan cabai banyak-banyak pertempurannya di mulus gitu kan? Bukan, ternyata saya mulai mikir, wah kok lucu ya? Ini apa hubungannya makan sama perang ya? Gitu. Ternyata saya mulai menyadari gini, waktu kita masuk dalam pertempuran, kita nyiapin diri dan kita masuk bertempur gitu ya, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan pemikiran-pemikiran yang negatif gitu ya, mengalahkan semua godaan iblis. Tahu gak sih, waktu kita mengalahkannya, kita berperang mengalahkannya, kita jadi makin kuat. Orang kalau makan jadi makin kuat nggak? Kita si tiga lagi kemarin minta temen puasa, tuh pada puasa gitu ya. Wah, saya puasa, misalnya dia masak, tuh jangan masak dulu, apa yang sore. Tahu nggak terjadi? Dia lemes gitu kan, lemes, sudah menjelang jam 3, jam 4 tuh suka ada penglihatan ya sih. Bukan karena kenabian, bukan, tapi karena udah ini ya, wah bubur babi, cakwe gitu ya, nasi goreng lacong, penglihatannya udah karanya situ kan gitu, karena udah keliling-kelingan gitu, lapar. Tapi begitu makan, wah gitu ya, masak, makan, langsung kuat, seger, keringetan semuanya, wah ya gak sih? Nah ternyata makan itu bikin orang kuat bertenaga. Ternyata yang bikin kita kuat di dalam kehidupan rohani kita bukan waktu kita jadi generasi rebahan, banyak istirahat, banyak santai, pelayanan itu udah segini aja. Ternyata itu gak bikin kuat, itu bikin lemes. Tapi waktu kita berperang buat generasi ini, berperang untuk menaklukkan, gue gak boleh takut, gue harus menjilin temen gue gak boleh takut, gue harus bilang sama sepupu gue yang bukan agama Kristen untuk bilang, boleh gak gue berdoa buat. Itu pertempuran kan? Karena kalau dia muslim gimana ya, kalau dia gak suka sama gue gimana ya, kalau klien gue gitu. So ada pertempuran itu di sini. The battlefield of mind ya, pertempuran apa medan pertempuran itu tuh di pikiran kita. Tapi waktu kita berani menghadapinya, ini dia, kita akan jadi lebih kuat. Lari dari pertempuran ya udah, kita nggak bisa terus. Tapi Daud waktu ngadepin Goliat ini lebih kuat. Seperti Aska melawan siapa? Vicky Prasetyo, entah siapa lebih kuat. Oke lah. Nah, akhirnya saya mulai belajar mengerti apa yang dikatakan Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 bilang ini, Yesus bilang ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi ketika ngomongin peperangan, ngomongin apa sih? Ternyata peperangan dihubungin sama makan. Ternyata Tuhan bilang ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi ternyata melakukan kehendak Bapa membuat kita makin kuat. Nah, orang tuh suka salah persepsi gini. Dari zaman saya masih kecil ya, kita kan kalau dulu ibadah di gereja tuh suka ada sampai 5 kali ibadah ya. Ibadah pagi, siang, kayak terima tuh di gereja lama itu gitu. Wow gitu ya. Kadang-kadang saya tuh demen dulu dari zaman SMA itu ikut satu hari minggu itu 3 kali ibadah. Ikut ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, kadang-kadang yang ibadah ketiganya di gereja lain gitu ya. Pokoknya kita bilang gini, pokoknya gue dengar khotbah yang banyak hari minggu ini dan gue kenyang mendengar khotbah-khotbah yang bagus. Kalau zaman sekarang mungkin nggak kebaktian ya, dengar YouTube misalnya gitu ya. Habis dengerin Craig Groeschel, Stephen Furtick, Mike Todd atau siapa gitu ya. Khotbah segala macam gitu ya, atau yang reform John Piper gitu ya.
Wah, terus kita dengar bahwa, wah gila, hari ini gue udah denger 3 khotbah bagus di YouTube nih. Gue kenyang, udah makan kenyang. Ternyata yang namanya makan tuh bukan mendengar kata Bapak, bukan, tapi melakukan. Jadi kalau baru nonton YouTube dan dengar khotbah itu belum makan. Kan orang sambil bilang, gue hari ini kenyang banget tuh dengar khotbah sampai 3 kali. Itu bukan kenyang, itu sebenarnya butak kepalanya. Otaknya butak karena kepenuhan isi gitu ya. Tapi belum kenyang. Yang namanya makan adalah melakukan kehendak Dia, bukan mendengar kehendak Dia. Jadi kalau baru dengar itu baru kumur-kumur. Kalau udah melakukan itu baru kita makan, kita kuat. So teman-teman, arahkan hidup kita untuk tadi masuk ke pertempuran-pertempuran yang yuk mulai berani untuk menangin jiwa. Yuk tawarin teman-teman kita tanpa memaksa dia pindah agama dulu, bilang boleh nggak saya berdoa buat kamu. Saya belajar ngajarin teman-teman yang lain untuk bilang gini, kalau ada temennya punya masalah, jangan bilang gini, entar ya gue doain di rumah. Kalau bisa, kalau dia nggak keberatan, kalau memungkinkan bilang boleh nggak gue doain sekarang. Dan gue pakai nama Yesus boleh ya, apa ya gitu. Doain supaya orang tuh mengalami sentuhan kasih dan kuasa Tuhan hari itu juga. Tugasmu berdoa, tugas Tuhan yang menyembuhin, tugas kamu berdoa, tugas Tuhan nanti yang menunjukkan jamah. Tapi kalau kita nggak pernah berani doain, nggak pernah lihat apa-apa. Kita kisah para rasul itu penuh dengan sebuah kisah di mana kalau orang percaya berani memberitakan Injil, maka Allah akan meneguhkan berita Injil dengan tanda-tanda mujizat. Udah, simpel aja gitu. Bukan bagian kita yang menyembuhin orang itu, bagian kita berdoa pokoknya dan mengasihi orang tersebut. Berikutnya, maklumkanlah hal itu di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Kata gerakan itu kata dalam bahasa Yunani, artinya awake, rise up, stir up. Bangunkan, bangkitkan gitu ya. Para pahlawan, bahkan lebih dari bentuk stir up itu kayak ini, kayak teman-teman ambil RS, dituang sirup, terus di stir up, diaduk. Sesuatu yang di bawah tuh naik ke atas. Jadi memang menggerakkan para pahlawan ada gini, jangan-jangan di tempat ini ada pahlawan-pahlawan yang potensinya lagi terpendam aja tuh. Tapi begitu dia dengar firman Tuhan gitu ya, begitu dia diajak, begitu dia atau teman-teman kita di luar sana punya potensi yang besar, yuk mau nggak lu ikut komunitas kita, yuk mau nggak sama-sama kita menangin jiwa, yuk mau nggak sama-sama kita berdoa, yuk mau nggak sama-sama kita buat komunitas dan sebagainya. Itu stir up, sesuatu yang ada di dalam tuh diaduk, dibangkitin. Gerakan para pahlawan. Pahlawan di sini bahasa Ibrani-nya gibor. Gibor artinya strong, powerful, brave. Kalau pakai bahasa yang lain ada gini, pahlawan adalah orang yang kekuatannya sudah diaktifkan. Pahlawan adalah orang yang sudah kelar dilatih. Pahlawan adalah orang yang sudah selesai diperlengkapi. Itu pahlawan, gibor itu. Jadi, yuk teman-teman, beri diri kita di-equip, diperlengkapi supaya satu kali setelah selesai diperlengkapi, siap digerakkan gitu ya, diaktifkan kekuatannya. Dan suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Kata prajurit itu enos, artinya man of war, manusia perang gitu ya. Yang menarik adalah kata man gitu ya. Kata man itu berasal dari kata anas, banyak yang muncul enos, tapi kata anas itu punya pengertian weak, sick, desperate, sakit, lemah, frustasi. Jadi prajurit ini bicara soal apa? Bedanya sama gibor tadi apa? Jadi pahlawan adalah orang yang kekuatannya diaktifkan, potensinya udah selesai dilatih. Tapi prajurit kata enos ini ada gini, orang yang lemah, sakit, desperate dipulihkan, disembuhkan supaya bisa berfungsi. Wah, Tuhan lagi cari orang-orang yang kayak gini, orang yang dari sakit mau sembuh, luka batin mau ampunin sampai pulih, dia mau pakai. Atau orang yang udah punya potensi dilatih. Yuk gerakan para pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. Dan hari ini saya berdoa supaya di home, baik yang datang maupun yang belum datang, di sini bukan cuma jemaat, tapi di sini adalah pahlawan dan prajurit, orang-orang yang dilatih, diperlengkapi, kekuatannya diaktifkan, sudah disembuh, sudah dipulihkan. Yang tadinya weak, sick, and desperate udah nggak lagi, jadi man of war, gitu ya, woman of war, gitu ya, Zina, gitu ya, wow, wanita perkasa, gitu ya, Hercules atau apalah begitu. Berikutnya kita lihat ayat Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10 bilang gini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya begini teman-teman, kita lagi bicara soal perlengkapan senjata Allah. Saya percaya banget kalau kita baca di Alkitab kita ada banyak banget senjata yang Alkitab sudah kasih. Baik yang ada di Efesus pasal 6 gitu ya,
atau tokoh keselamatan, baju zirah, pedang, segala macam, sampai yang nama Yesus, darah Yesus, kuasa Roh Kudus itu udah komplit lah, firman Allah semua ya. Tapi ada satu lagi gitu yang saya pikir kita perlu tahu, yang namanya ini sebuah senjata yang sangat-sangat juga luar biasa. Dibilang apa? Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Apa itu mata bajak? Apa itu pisau pemangkas? Mata bajak dan pisau pemangkas adalah alat-alat peralatan-peralatan yang zaman itu dipakai orang untuk kerja. Gitu. Karena begitu lah ya, kerja sehari-hari. Zaman itu kan orangnya agraria, gitu ya. Orang-orang yang pakai pisau dan mata bajak itu untuk membajak, itu untuk kerjaan sehari-hari. Dan dibilang apa? Ubah itu, tempah itu jadi pedang, jadi senjata. Tembak itu jadi apa? Jadi tombak dan sebagainya. Dengan kata lain sebenarnya kalimat ini kayak lagi bilang begini. Tahu gak sih? Jadikan setiap profesi pekerjaanmu sebagai senjata yang dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan pekerjaan iblis apapun itu. Ternyata pekerjaan kita, kan contohnya Livi gitu ya, make up artist gitu ya. Aduh, mau karat ya. Tahu gak? Kita berpikir bahwa Tuhan itu cuma mengurapi pendeta gitu ya, khotbah tumpang tangan, iblis dihancurkan, atau dia pendeta khotbah, iblis terbit-bit dan sebagainya. Enggak juga. Saya percaya bahkan artis seperti Livi bisa dipakai Tuhan di profesinya. Itu yang namanya mata bajak menjadi pedang, gitu kan? Saya lupa pernah cerita di sini atau enggak. Jadi waktu 4-5 tahun lalu, saya lagi habis khotbah di Lampung. Saya khotbah di Lampung hari Minggu, hari Seninnya pulang di airport. Tiba-tiba ditelepon, lagi nunggu pesawat, ditelepon, ada ibu bilang, Pak, Selasa depan bisa khotbah di Komsel kami nggak? Jam 9 pagi di Bintaro. Saya pikir pagi banget, jam 9 di Bintaro, jauh kan dari rumah. Cuma nggak apa-apa deh, gitu. Ya udah saya pakein gitu ya. Terus ya udah, minggu depannya datang ke sana sama. Waktu itu Fania ada nggak ikut? Walaupun sempat berapa kali khotbah di situ, tapi yang pertama dia nggak ikut. Karena siangnya saya ada pelayanan lagi, atau khotbah di mana, Sinar Mas di mana gitu. Jadi ada 2 pagi jam 9 sampai jam mungkin 12 jam 1 gitu. Nah, saya datang ke sana, satu rumah itu ngumpul sekitar 90 ibu-ibu semua 90 orang ngumpul. Yang cowok cuma 2, saya udah main keyboard. Main keyboard cowok saya 2 gitu ya. Nggak tahu kalau dia agak gini, nggak tahu lah pokoknya. Intinya ya udah saya khotbah, dia bikin pujian segala nyanyi, saya khotbah udah saya pamit. Itu rumah penuh. Dia punya tangga gitu ya, naik tangga buat di rumahnya tuh. Itu berjejer, ada supermodel yang duduk di tangga gitu ya. Itu kursi itu bisa 2-3 pantat gitu ya. Pokoknya penuh banget 90 orang di rumah. Kelar, saya pamit, saya bilang dibilang Pak makan dulu. Saya bilang ntar aja. Pak, saya nggak bisa makan dulu, soalnya saya harus ke tempat lain, ke Roxy kalau nggak salah. Jadi saya harus ke daerah Roxy, ada pelayanan lagi, saya langsung aja. Kalau gitu dibungkus Pak, bentar ya. Yang namanya ibu-ibu kalau ngumpul itu karunia memberi makan 5.000 orang ya sih. Semua makanan ada di situ. Kerupuk, kue basah, kue kering, es buah, segala. Wih, itu udah kayak pesta ulang tahun siapa gitu. Ini cuma Komsel doang padahal sudah beli ibu. Wah, potrak kan bawa segala macam. Itu ibu bungkusin pakai kotak sampai 3 kotak gitu ya. Kue-kue segala macam. Udah cukup, saya udah buru-buru gitu ya. Satu ibu nemenin. Dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak siapa kami? Siapa gitu kan? Kami adalah ibu-ibu, mami-mami yang udah ngumpul 11 tahun. Nah, itu 11 tahun mereka ngumpul. Itu mereka awalnya adalah nganterin anak sekolah di satu sekolah di Bintaro. Jadi anaknya masuk gerbang sekolah, ibu-ibunya nongkrong di pintu gerbang sekolah. Bukan city gate ya, school gate gitu ya. Dan school gate gitu ya. Dan daripada ngegibah gitu ya, daripada ngegosip gibah, mereka bahas firman Tuhan dong di situ. Mereka sharing. Jadi hari Minggu kan dengar khotbah di gerejanya pada cerita, sharing. Terus jadi mulai ngincil, mulai membalakan teman-teman di situ, ngedoain ibu-ibu, ada yang sakit lah, aduh tuh gua sakit, didoain sembuh, ada yang mau cerai nggak jadi cerai, ada perusahaan yang mau bangkrut, suaminya nggak jadi bangkrut, segala macam terjadi di situ. Gitu. Makanya mereka bertahan sampai 11 tahun sampai nggak jangkau yang mami yang baru dan sebagainya. Dia bilang ini belum semua Pak, masih ada yang belum bisa datang hari ini, dia bilang gitu. Tapi kami dari situ awalnya, jadi cuma ngumpul. Di pintu gerbang itulah banyak pemulihan terjadi, ada pemuritan, ada mentoring, semua. Saya dengar itu sampai, wow, ini bukan ada STH di sini, cuma ibu-ibu rumah tangga itu yang punya waktu cuma nongkrong di pintu gerbang kan, either ibu rumah tangga atau maminya punya bisnis ya nggak sih? Ya tinggal nyuruh pegawainya doang. Tapi intinya mereka di situ, Tuhan bisa pakai ibu rumah tangga dan mami itu yang paginya goreng telur, masak indomie gitu, yang antar sekolah, buru gitu ya. Ternyata Tuhan pakai mereka untuk ada. Mereka bernubuat di situ, doain orang di situ, membantu orang di situ, bayangin teman-teman.
Itu yang dibilang bahwa mata bajak dan pisau pemangkas kita bisa diubah jadi pedang dan tombak. Hari ini jangan anggap remeh profesi. Kalau memang profesi itu kamu gugurin dari Tuhan, dapetin dari Tuhan, tanya Tuhan, di profesi ini Tuhan mau apa dalam hidupku? Tuhan mau pakai aku seperti apa? Itu bagian dari pertempuran ini, teman-teman. Membawa orang-orang datang sama Tuhan, membawa orang-orang sama Tuhan. Saya masih ingat ada satu kenalan di Bali gitu ya, saya kenal satu anak muda namanya Diana. Diana ini dimentor sama namanya Pak Andi Prawira, satu orang hamba Tuhan yang punya movement luar biasa. Dia anak muda, kerjaannya cuman di yayasan apa ombak gitu, penunggang ombak or something di Uluwatu. Dia mementor anak-anak Hindu-Hindu itu tuh yang SD-SD. Saya 2 kali datang ke sini, ke sana kasih pelatihan segala macam. Anaknya simpel banget gitu ya, cuman pokoknya kayak anak-anak, nanti ngajak temennya ke gereja, cuma gitu doang. Masih muda, baru menikah 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kalau salah. Masih muda banget gitu. Jadi satu kali anak ini gitu ya, dia itu bekas Hindu, dulunya Hindu terus dia kenal Tuhan, memuridkan dan sebagainya. Satu kali ketemu satu keluarga yang sakit, jadi ada satu suami istri sakit, dia kenal. Dia cuma bilang gini, intinya boleh nggak saya doain bapak sama ibu? Orang Hindu dia bilang, boleh ya saya doain, saya orang Kristen, saya doainnya dalam nama Yesus ya. Didoain lah gitu. Doanya bagus gitu, tertata rapi ya, kayak gitu doanya. Begitu didoain, beberapa minggu kemudian, nggak sampai seminggu gitu, sembuh total. Saya lupa sakitnya apa, pokoknya sembuh. Dan keluarga ini yang justru bilang bahwa kita sembuh itu karena didoain gitu, bukan karena obat. Kan didoain ya, karena udah berobat terus nggak sembuh. Di kontak si Diana itu, thank you ya buat doa kamu ya, kita tuh sembuh, dia bilang begitu. Kami tuh sembuh di doain kamu, boleh nggak minta dicatatin doanya? Jadi dia kasih kertas, minta si Diana ini nyatatin doanya. Sini bingung, nah gua kan doa mengalir aja gitu ya, orang karismatik gitu ya. Doa mana viral, rancang-rancang cuman tutup mata, tumpang tangan selesai gitu ya. Ya udah dia tulisin doanya sebisanya dia aja, yang gampang-gampang lah ya, kira-kira kalau orang bukan Kristen baca ini tuh gampang. Tapi tetap dalam nama Yesus gitu ya, doanya sebagai nama Yesus. Karena ini emang doa asli begini gitu, dikasih. Tahu nggak? Itu orang pasangan itu fotokopi doa itu, difotokopi dibagi ke temannya. Apa yang terjadi? Nggak nyampe sebulan ada 8 keluarga terima Yesus gara-gara fotokopi ini. Gila kan? Kalau teman-teman ketemu dengan dia, simpel banget orangnya, sederhana banget gitu, nggak kayak pengkhotbah, nggak dia malu apa gitu. Tapi lihat deh, orang tuh bisa dipakai Tuhan tuh segitunya kalau dia mau. Kadang-kadang kita nggak punya inisiatif, takut apa ini, iblis udah berani, terobos mana-mana tuh iblis udah berani. Sampai dulu saya dengar cerita teman saya, dia kerja di satu perusahaan, dia bilang gini, gue tuh malu ya sama diri gue sendiri. Kenapa? Jadi dia kerja satu perusahaan, satu lantai gini kan, itu banyak meja ya, kubikal gitu ya. Dia bilang, gue punya teman tuh ateis di situ, satu lantai itu. Nah, gue ada Roh Kudus nih, Roh Kudus di bahasa roh, pelayanan lah, baru gue perpasal, udah semua gitu ya. Tapi, tau gak, tiap hari teman gue yang ateis itu keliling meja teman-temannya untuk meyakinin satu ruangan bahwa Tuhan itu nggak ada. Yakin, dia rajin banget. Lah gua, gitu begitu. Yang pelayan Tuhan diem baik gitu, gak buat apa-apa. Dia lebih punya apa sih? Lebih yakin gitu ya, lebih bisa meyakinkan orang bahwa Tuhan tuh nggak ada. Dia nggak takut agama pun, dia diajakin ngobrol, Tuhan tuh nggak ada lagi. Yang bentuk ateis, itu keliling meja demi meja, teman-teman bayangin sih. Ini pertempuran kita tuh kayak gini. Jadi nggak cuma pakai shofar, bendera, enggak gitu ya. Pertempurannya adalah waktu kita bertemu dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang menolak Tuhan, orang yang kepahitan sama gereja. Kita mau buat apa? Gimana cara kita menghadapi mereka, menangani mereka, merangkul mereka, mendoakan mereka. Ada banyak orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan Tuhan, yang iblis lagi mau cengkeram mereka habis-habisan. Makanya Tuhan mau mata baca kita, pisau pemangkas kita jadi senjata. Karena buat orang yang gak kenal Tuhan disuruh ke gereja, gak mau kan? Gereja dong, udah bukan agama lu kan begitu kan? That's why ini waktunya. Kalau mereka gak mau datang ke gereja yang datang ke sana kan begitu. Kita yang berpesan ke sana. Makanya kesembuhan ilahi nggak harus terjadi di gereja doang, harusnya terjadi di jalan-jalan kayak yang kisah para rasul. Healing movementnya kemana? Di sini doang. Ini bukan movement, ini odong-odong, muter yang gerak di sini doang. Kalau odong-odong lah, gitu ya, pindah tempat, pindah lokasi dan sebagainya. Teman-teman jangan sia-siakan banget yang namanya sosmed. Jangan sia-siakan. Sosmed itu powerful. Saya tuh cerita beberapa deh contohnya. Apa ya? Yang mana ya? Ini sampai bingung.
waktu setelah Pastor Raditya Olan meninggal, saya ada satu postingan tentang kura-kura yang Adrian meninggal dunia, ya. Nah, dikasih makan kura-kura meninggal, saya bikin postingan gitu, terus lagi dikubur terus saya bikin postingan gitu. Terus 3 hari kemudian ada satu wanita gitu ya, dia hubungin saya, dia bilang, Kak, dia DM panjang banget, dia bilang, Kak, dia ngenalin diri, jadi saya nggak dia di luar pulau deh, saya lupa dari Maluku, dari Ambon, dari mana gitu. Dia bilang, saya itu mampir ke akun kakak itu gara-gara lihat postingan kura-kura meninggal kayak gitu. Oh, nggak tahu dari siapa ya, ada yang repost atau gimana nggak ngerti gitu. Terus sebenarnya gara-gara itu dia lihat postingan saya sebelumnya 2-3 postingan sebelumnya. Terus dia tiba-tiba kaget ada satu postingan, saya lupa isinya apa, tapi dia bilang gini, postingan itu bikin saya sakit sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman saya sebenarnya sering menegur saya soal hal itu. Tapi hari itu waktu saya baca postingannya kakak terus sampai caption dia panjang, tiba-tiba hatinya sakit banget, sakit gitu ya. Bukan tersinggung tapi kayak sakit, terus dia tiba-tiba nangis. Bukan waktu itu. Hari itu dia nanti gitu, dia bilang, ini saya lagi di kantor, saya harus baca itu, saya nangis. Ke orang jauh ya, gero-gero gitu ya. Nangis, nangis, wah pokoknya nangis banget lah gitu sampai hancur lebur. Dan dia ngalamin Tuhan di kantornya, sampai dia ketik itu panjang lebar dan dia bilang, thank you ya buat apa yang kakak posting. Saya hari ini gini, waktu itu saya nggak mau denger teman-teman saya ngomong ini, tapi hari ini kok entah kenapa ini momen yang tepat dan captionnya kayak clear banget buat saya dan Tuhan bicara sama saya. Oh, itu cuma postingan yang saya sebenarnya iseng aja gitu ya, iseng aja ya ingat apa, tahu apa posting. Pernah juga satu wanita bilang begini, Pastor, dia suka nge-like, dia suka repost satu kali nyapa gitu ya, Pastor boleh nggak? Oh, di satu kali konseling dia bilang gini, Pastor, gimana caranya menghadapi kakak ipar yang suka musuhin saya? Dia wanita, dia punya suami, punya kakak ipar. Jadi kalau ketemuan saya tuh gak nyaman, dia jadi ketemuan keluarga, pasti dia suka nyindir. Yang paling sering disindir adalah karena saya gak punya anak. Disindir mulu sama kakak ipar saya, pokoknya kayak diperlakukan kayak babu lah, kayak rendah banget gitu. Terus saya ajarin kan, ya harus mengampuni, mengasihi, ya begini caranya, gitu, simpel-simpel aja gitu ya. Terus lakukan ya, terus dia pulang, dia share lagi, dia bilang, Pastor saya udah lakukan, puji Tuhan, enggak seberat yang sebelumnya, dia bilang gitu ya. Kali ini kalau udah konsultasi dulu lebih tabah, lebih ngerti lah gitu, lebih siap gitu. Thank you ya, jadi saya bisa menghadapi setiap sindiran dia itu dengan baik. Oke, thank you sama-sama. Terus dia bilang, Pastor boleh dong doain saya supaya saya punya anak. Oke, saya doain ya. Tapi beneran lo doain, dan dia maksa banget gitu ya. Itu chat gak kalah, beneran Pastor doain. Ini wanita maunya apa sih gitu kan? Iya gua doain nanti. Ternyata saya berpikir, jangan-jangan dia minta doain sekarang maksudnya gitu kan. Saya ketik dong, dalam nama Yesus hamil dan suruh. Maksudnya gini, biar percakapan ini tertutup, biar close gitu ya. Setelah itu gue gak digangguin terus. Terus dia, thank you ya Pastor. Oh dia pengennya begini gitu kan. Oh ya udah gitu ya. Nah sekitar 3 bulan kemudian, itu akhir tahun ya masalah. Dia kontak lagi, bilang Pastor thank you banget ya, saya hamil, dia bilang begitu. Hah? Oh ya puji Tuhan Tuhan baik. Pernah lama loh saya gak punya anak dan sebagainya. Thank you ya Pastor, thank you. Dia kayak gitu semua. Oh jangan thank you sama saya, thank you sama Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu karena cara Tuhan. Dan juga pasti ada banyak hamba Tuhan yang mendoakan kamu kan gitu. Oh enggak, saya cuma cerita dan minta doa sama Pastor doang. Sebelum gawat dong, gue ngetik kalau bisa hamil. Gue mau hamilin apaan gitu kan, cuma ngetik doang gitu. Tapi teman-teman, ini cuma satu dua cerita dari sekian banyak cerita yang kadang-kadang cuma simpel banget gitu. Bahkan ada satu wanita jam 1 malam seminggu yang lalu DM. Ternyata saya punya postingan udah berapa tahun yang lalu itu memulihkan hubungan dia sama gembalanya. Baru tahu, dikirim voice note 4-5 voice note itu untuk cerita kesaksian bahwa thank you ya buat message-nya waktu itu. Wah saya nggak pernah tahu. Tapi dia teman-teman bayangin ya, ada hal-hal simpel yang bisa berubah jadi pedang dan senjata untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Orang-orang yang tadi terluka, orang yang tadi nggak punya pengharapan, orang yang tadi nggak dipulihkan, orang yang tadi nggak mau berubah, tiba-tiba. Dan lucunya gini, kadang-kadang gini, ini ada orang yang gue kenal di jemaat gue ngomongin nggak tobat-tobat. Nah gue bikin postingan nggak sengaja, orang denger dia berubah. Lu sebenarnya gimana sih nih gitu kan? Lucu banget. Tapi teman-teman yuk, kita nggak pernah tahu pekerjaan Roh Kudus yang mengubah semua orang. Tinggal mana yang buka hati dia kesambar kan begitu. Tapi jangan pasif, jangan diem. Apalagi kita bilang gini, yang seterusnya dari ayat 3:10 ya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Kadang-kadang alasan kita untuk gak maju berperang tadi adalah ya ampun Tuhan, gue disuruh nginjil, ya ampun Tuhan gue suruh doain orang lain, ya ampun gue suruh carrying orang, ngurusin orang, gue aja banyak masalah gitu kan.
Gue aja masalah lebih banyak daripada orang yang gue layanin dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang ini, orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Ini bukan bohong sih, ini nggak ngajarin bohong, tapi ngajarin kita untuk melihat dari perspektif yang benar. Artinya kalau kita hidup based on fakta doang nih, kita akan lihat bahwa ya orang tua gue cerai, ya gue nggak punya duit, ya gue nggak punya kerjaan, ya gue masih begini, ya gue masih begitu dan sebagainya. Kita cuma lihat apa? Fakta. Kita cuma lihat apa? Data. Fakta sama data nggak salah. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu namanya iman. Kalau kita hidup dengan fakta, ya udah, cuma kunci aja bahwa gue nggak bisa apa-apa. Tapi saya percaya fakta beda sama kebenaran. Faktanya gue nggak punya duit, kebenarannya adalah Tuhan mau memberkati gue, kan begitu. Saya masih ingat saya diundang ke Ngawi KKR, kontak Kak bisa datang ke sini nggak? Isi KKR, cuman gereja kita nggak punya duit untuk undang kakak, bayangin? Dan masalahnya hari itu gue juga nggak punya duit, bayangin nggak? Undang gereja nggak punya duit, undang pendeta nggak punya duit, bingung kan? Gitu kan? Saya cuma bilang gini, yuk kita doa sama-sama. Kalau Tuhan suruh saya pergi, saya akan pergi, pakai biaya sendiri. Dan apa yang terjadi? Beneran. Hari itu disediain dananya, bisa berangkat, bisa pergi, pulang nggak punya duit lagi, baru pulang nggak punya duit, gitu ya, habis pelayanan habis gitu ya, Tuhan bisa gerakin satu orang yang setahun itu musuhin saya. Ada satu temen yang nggak tahu kenapa musuhin gue tanpa sebab, dia tanya kenapa nggak mau jawab dan sebagainya. Tiba-tiba ketemu gara-gara abis dari Ngawi itu pelayanan udah duitnya habis, khotbah di diajak makan di Bandar Jakarta. Ada satu anak muda mau ke Amerika, mau sekolah lagi, diajak makan, ketemu dia di situ. Saya disamperin dong di parkiran sama orang yang nggak demen sama saya, memusuhin. Atau gue denger lu kemarin ke Ngawi ya pelayanan. Wah kepo. Biasanya kan orang yang kepo sama kita kan either sayang sama kita, benci sama kita kan. Cuma dua itu aja gitu. Terus saya bilang, kenapa dia tahu sih? Emang mau ngapain sih? Saya bilang, iya kenapa emangnya? Katanya pakai uang sendiri ya. Oh kok tahu juga, gila kepo banget gitu kan. Iya kenapa emangnya, saya bilang gitu. Abis berapa? Wah gila super kepo nih orang gitu ya. Sampai bisa tahu, nanyain lagi abis berapa gitu kan. Gue takut digosipin kan gitu kan. Orang kemarin yang ada bener sama gue setahun, gue gak tahu lu kenapa gitu. Saya diem bingung, saya sebut angkanya. Terus dia matanya merah. Oke, nanti gue transfer ya. Hah? Kaget dong? Transfer? Tuhan minta gue untuk ganti uang lu pelayanan kemarin. Istri pergi. Lah bayan kagak, minta maaf kagak. Tuh ngomong itu pergi. Bingung, ngeblank gitu kan. Ya udah, itu zaman masih BlackBerry teman-teman, zaman tahun-tahun 2007-an kali. Ada 2007-2008. Begitu besok paginya dia hubungin, dia chat gitu ya di BlackBerry ya. Bro, gue udah transfer ya. Wah, itu pakai SMS banking kali ya zaman dulu ya. Saya buka kaget dong. Banyak banget, isinya 3 kali lipat dari angka yang saya sebut. Sama gini, kemarin gue salah sebut gak sih? Jangan-jangan gue habis makan cumi keliangan di kepalanya angkanya berapa, keceplosnya berapa. Jadi gak enak nih gitu kan. Saya telepon dia, bro thank you ya. Gue terima transferannya. Cuma ini kebanyakan, sorry banget. Gue takutnya gue salah nyebut kemarin. Di kepalanya berapa, di mulut berapa. Oh enggak bener, lu nyebut angka segini. Oh iya bener ya. Cuman Tuhan yang minta gue ganti 3 kali lipat. Wah luar biasa kan kayak. Kalau saya cuma lihat keadaan saya, ya udah gak punya duit. Tapi kalau Tuhan suruh pergi, gak punya duit, pergi aja. Tuhan sediain semuanya. Kalau untuk rencananya, Tuhan pasti backup lah. Tapi kalau untuk rencana sendiri, belum tentu ya. Tapi kalau untuk rencana alam, Tuhan pasti sediain. Udah berkali-kali saya ngalamin model begitu tuh. Kalau Tuhan suruh pergi gitu ya. Bayangin, saya pergi pertama kali ke luar negeri seumur hidup nih, gak pernah ke luar negeri, pergi ke Australia. Dalam posisi apa? Itu masih zamannya masih ada fiskal ya. Dalam posisi saya nggak punya gelar pendeta, baru ngelepas, baru mau ngambil lagi. Jadi kalau ditulis tuh jenis pekerjaan nggak bisa membuktiin kerja apa di Indonesia. Ini Prima pernah tinggal di Australia, susah ya Prim ya. Saya sampai nyangkut tuh nunggu lama ya. Tahu-tahu saya punya teman saya tuh punya ada mamanya ya, terus punya orang, jadi punya sepupu lah, teman saya punya sepupu. Nggak kenal, saya juga gak kenal. Kerja di kedutaan Australia. Dia yang ngejamin saya bisa terbang tahun 2008. Tuh lolos kenapa gitu? Oh bisa lolos juga nih puji Tuhan. Karena ditulis pekerjaan pendeta. Mana buktinya? Harus tunjukin dong kartu kependetaan gitu kan, surat gereja. Saya bilang ya gue lagi transisi, baru ninggalin lepasin yang lama, baru mau ngambil yang baru, belum ada gitu, nggak bisa buktiin apa-apa. Ya udah kasih aja, submit apa yang ada aja. Itu ada satu orang yang ngejamin yang saya juga nggak kenal. Tapi gini, intinya adalah begini, untuk ngerjain rencana Tuhan pasti backup kita. Disediain semua yang kita
perlukan. That's why gini, jangan hidup based on fakta dan realita saja. Tapi hiduplah karena kebenaran. Hiduplah karena apa yang Tuhan katakan buat kita. So yang terakhir closingan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Mungkin saya pernah mention ini di khotbah-khotbah sebelumnya di video gitu ya. Di tappingannya kita. Tapi ini bicara soal peperangan, soal pertempuran tuh. Ini yang selalu menjadi ayat favorit dalam kehidupan saya adalah ayat ini, teman-teman. Alkitab bilang begini, 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, kalimat ini yang paling keren. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk inilah anak Allah siapa? Yesus menyatakan dirinya, membuat dirinya jadi kelihatan, jadi nyata. Melalui siapa? Melalui kita. Untuk inilah anak Allah, Yesus itu menyatakan dirinya, mengasihi melalui kita, melayani melalui kita, mendoakan melalui kita. Yaitu supaya ia membinasakan, supaya ia menghancurkan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan iblis. Saya berkali-kali bilang bahwa di sekitar kita, di hidup kita, di orang-orang terdekat kita tuh banyak pekerjaan iblis loh. Banyak. Tahu nggak? Kadang-kadang teman-teman yang masih punya orang tua kita yang udah tua nih, umur 60 ke atas 70. Mereka hidup dalam ketakutan mungkin. Aduh, gue ntar mau mati, jangan-jangan anak-anak gue gak peduli sama gue, di kontak gak bisa, dan sebagainya. Ada banyak teman-teman kita yang kita gak tahu dia bergumul apa. Ada banyak pekerjaan iblis di sekitar kita. Gak usah ngomongin soal doa peperangan yang tengking-tengking ciprat minyak ya teman-teman ya. Di sekitar kita aja kalau kita care ada banyak pekerjaan iblis yang ada di sekitar kita. Mau gak kita ambil bagian di situ? Dari mulai memperhatikan mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka, share kebenaran buat mereka dan sebagainya. To destroy the works of the devils. Untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis di generasi ini. Di sekitar kita. Itu bagiannya kita. Kita dari perlengkapi. That's why jadilah orang yang berbahaya buat iblis. Jadilah orang yang berbahaya buat kerajaan kegelapan. Karena kita adalah orang-orang yang udah dipulihkan. Dan dilatih, diperlengkapi sampai selesai. Untuk masuk dalam pertempuran. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa yuk teman-teman semua. Yesus. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. "24 tahun yang lalu, saya cuma anak muda biasa di sekolah SMA negeri yang penuh kepahitan, minder, gak punya mimpi, gak punya tujuan, gak kenal Tuhan. Hari itu kalau saya meninggal 24 tahun yang lalu, saya pasti masuk neraka, saya pasti binasa. Saya hidup dalam dosa, hidup dalam ketertutupan, saya pendem banyak luka, gak berani cerita sama temen, gak cerita sama orang tua dan sebagainya. Tapi 24 tahun yang lalu, ada satu kakak kelas saya yang umurnya cuma setahun di atas saya, namanya David. Dia baru bertobat 6 bulan dan dia berani melangkah untuk cegatin kami, ajak saya untuk pemuritan, beritakan Yesus pada saya, doakan saya dan minta saya untuk saat teduh. Paksa saya bahkan hari-hari itu. Karena seorang yang namanya David bergerak hari itu dengan apa yang ada, ngajar Alkitab salah-salah, ngejelasin juga terminder-minder. Tapi 24 tahun yang lalu, karena upayanya dia, karena dia merespon sama amanat agung, hari itu saya diselamatkan. Saya mengenal Tuhan, hidup saya berubah. Simple, karena ada anak muda yang bergerak. Teman-teman, kadang-kadang kita terlalu menunggu. Kita cuma bilang pelayanan yang keren-keren bukan buat saya lah, buat dia aja, buat si Ono, kakak yang itu dan sebagainya. Enggak. Pengalaman ini membuktikan sama saya bahwa kalau kita mau bertindak dan bergerak dengan apa yang ada dan mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Don't be passive, jangan pasif, jangan diam aja. Yuk, di sekitar kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan iblis yang sedang merusak banyak orang. Ada hal-hal yang simpel. Posting sesuatu yang baik di sosmedmu, supaya Tuhan bisa urapi dan pakai itu untuk membebaskan orang lain, memulihkan orang lain. Yuk teman-teman, bahkan yang bekerja, profesimu adalah senjata rohanimu. Tuhan bisa pakai kalau kamu menyerahkannya di dalam tangan Tuhan dan kamu melibatkan Tuhan, dengar suaranya, dengar tuntunannya. Tuhan bisa pakai profesimu untuk menghancurkan pekerjaan iblis dimanapun. Bapak, aku berdoa biar di tempat ini Tuhan lahirkan para prajurit dan pahlawan, orang-orang
Bahkan mungkin kami yang masih sangat-sangat muda. Dengan apa yang ada Tuhan pakai kami untuk masuk dalam pertempuran. Perlengkapi kami hari-hari ini Tuhan, bahkan bulan ini. Atau kami belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Perlengkapi kami untuk masuk dan memenangkan pertempuran. Karena kami tahu kami ada di pihak Allah kami yang perkasa. Allah kami adalah Allah yang tidak terkalahkan. Dan kami mau menyatakan kemuliaan, menyatakan kasih, kebenaran, kekuatan Allah buat generasi kami. Aku berdoa supaya ada teman-teman di sini yang mulai berdiri buat keluarganya. Mungkin ada di antara kami yang setawar hati, sakit hati. Udah deh, keluarga gue, udah urusannya masing-masing. Tapi enggak, kami tahu kami dipanggil seperti Daud, pahlawan-pahlawan Daud yang berdiri buat kebun kacang merah, mempertahankan dari musuh. Dan kami dipanggil untuk berdiri buat keluarga kami. Urapi kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Biar semua yang kami pelajari di tempat ini gak sia-sia. Kami pulang ke rumah, home. Bukan supaya kami stay lama-lama di sini. Tapi kami pulang ke rumah, di home, untuk di-equip. Supaya satu kali kami diutus pergi. Untuk bertempur, berperang, menolong banyak orang. Dan kami kembali pulang ke home. Untuk menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Berkati gereja ini, GKI Home. Tuhan pakai gereja ini untuk melahirkan para prajurit dan pahlawan yang gagah perkasa di tengah-tengah generasi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggur. Sebentar, susah. Oke. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkati. wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.